Pemirsa, Bank Sentral Amerika Serikat akhirnya memangkas suku bunga acuan pada Rabu lalu, mengakhiri tren kenaikan suku bunga yang dilakukan selama 11 kali pasca pandemi COVID-19. Kita terhubung dengan jurnalis VOA Virginia Gurnawan di Washington DC untuk mengetahui perkembangan terbaru juga berita lain seputar Amerika Serikat. Halo Virginia, bagaimana dengan informasi dari Amerika Serikat? Ya, rekan-rekan Alka dan Gema dan juga pemirsa Metro TV yang kita lihat bahwa kita tahu bahwa dampak dari suku bunga Amerika Serikat ini tentu punya dampak ekonomi bagi domestik dan juga global. Sekitar 2 jam yang lalu, Bursa Efek New York ditutup dengan lebih tenang setelah memecahkan rekor pada hari sebelumnya mengikuti kabar pemangkasan suku bunga acuan oleh Bank Sentral Amerika Serikat Federal Reserve pada hari Rabu sebelumnya. Penurunan suku bunga sebanyak 0,5% alias 50 basis point ini lebih besar dari perkiraan sebagian analis, terutama analis keuangan di Amerika Serikat, karena biasanya The Fed ini hanya menurunkan sekitar 25 basis point. Saat ini suku bunga AS ada di 4,75 hingga 5%. Ini adalah penurunan suku bunga pertama sejak awal pandemi COVID 2020 lalu. Sebelumnya suku bunga seperti tadi disampaikan sudah naik 11 kali guna meredam inflasi yang mencapai ke 9%-an, titik tertinggi dalam 40 tahun terakhir. Selain pasar saham yang menyambut positif, konsumen secara umum juga ikut terdampak dan cukup antusias memantau penurunan suku bunga ini, terutama bagi mereka yang menggunakan kartu kredit untuk belanja atau juga yang mau beli rumah atau sudah mencicil rumah dan juga cicilan-cicilan lain seperti mobil misalnya. Nah, The Fed sendiri menyebut akan tetap mengacu pada indikator yang selama ini dipakai, yaitu tingkat inflasi dan juga ketenagakerjaan di Amerika Serikat. Sebagai catatan, inflasi di Amerika Serikat saat ini ada di 2,5%, masih belum mencapai target yang diharapkan, yaitu 2%, tapi lebih baik dibandingkan titik tertinggi pada Juni lalu, 2022 lalu, pada 9,1%. Secara umum, meski disambut positif, namun sejumlah bankir ini menilai penurunan suku bunga tidak akan berpengaruh banyak dalam pemilu AS yang akan berlangsung dalam 1,5 bulan lagi. Bahkan di sejumlah negara bagian ini sudah ada yang melakukan pemilihan terlebih dahulu atau early in person voting, namun kubu kampanye dari Donald Trump ini menyatakan bahwa langkah penurunan suku bunga ini adalah langkah The Fed untuk bermain politik dalam membantu Partai Demokrat. Meski isu ekonomi adalah isu yang paling banyak jadi perhatian bagi warga atau pemilih di Amerika, namun dampak dari pemotongan suku bunga mungkin belum akan terasa hingga saat pemilu nanti. Untuk tahun 2024, The Fed hanya akan bertemu 2 kali lagi, November dan Desember mendatang, dan keduanya terjadi setelah pemilu dilaksanakan. Dalam skala global, kita tahu dolar banyak digunakan sebagai mata uang cadangan global, dan sebelumnya Bank Indonesia juga telah mendahului Fed dengan menurunkan suku bunga acuan 0,25%. Bisa jadi pemotongan Fed rate dan juga BI rate ini akan menandai sentimen yang positif untuk pasar saham, juga di pasar saham Asia. Nah, kita beralih ke liputan yang terkait dengan kehidupan di Amerika Serikat. Tahukah Anda pemirsa bahwa salah satu sektor yang paling berkembang cukup pesat adalah di Amerika Serikat ini adalah layanan akhir hayat bagi hewan peliharaan, dan kita tahu betapa warga Amerika ini sangat mencintai peliharaannya, dan tren untuk memberikan waktu terbaik di akhir kehidupan mereka atau kehidupan dari para hewan peliharaan ini jadi satu ceruk yang paling banyak dikembangkan di Amerika Serikat. Kita simak liputannya. Di saat Rugby menikmati camilan favoritnya, dokter hewan Lisa Whaling menusukkan jarum akupuntur untuk mengurangi rasa sakit dan meningkatkan pergerakan anjing Newfoundland berusia 13 tahun ini. Pet Hospice atau layanan akhir hidup bagi hewan peliharaan yang ditawarkan Dr. Whaling tak hanya bertujuan untuk meringankan rasa sakit Rugby, tapi juga pemiliknya Sam. This is something that we should do for her end of care. I've lost family members, and the things that we've done for them towards their end of life, it's like, why aren't we doing this for, Rugby? If we only have her for a few more months, we should make her comfortable. Peran dokter hewan di akhir hidup peliharaan juga memberikan dukungan emosional bagi pemilik yang akan ditinggal hewan kesayangan mereka. The most common concern I see with people is that they do not want their pet to suffer, and they want my help to figure out when their pet has crossed that line and they're suffering and they need to make that decision, because so many people are regretful of the last pet that they had. They may have waited too long. Tak jarang pemilik harus memodifikasi kegiatan hewan peliharaannya.
Seperti River, pitbull milik David yang semakin menua dan makin sulit berjalan karena berat berlebih dan kaku sendi. So I've been carrying up and down the stairs, but it's like a lot. He's 70 pounds. Yeah, and it's crushing me. Penyesuaian interior rumah atau gaya potong bulu binatang bisa meningkatkan kualitas akhir hidup peliharaan secara signifikan. Di Amerika, dokter hewan umum biasanya sibuk melayani permintaan vaksinasi, X-ray dan ultrasound, serta operasi. Tapi keputusan akhir hayat hewan peliharaan ditetapkan oleh pemilik hewan tersebut. Tapi ketika saatnya tiba, dokter juga melayani eutanasia di rumah dan dukungan psikologis bagi keluarga yang ditinggalkan. And some people, they don't necessarily need a lot of help with like medication and that. They just need to talk about what their dog is doing at home and how to make sure they're doing the right thing by either continuing care or ending their life. Riset Ibis World menunjukkan industri perawatan akhir hayat bagi hewan peliharaan di Amerika bernilai $314 juta pada tahun 2023 lalu dan diperkirakan akan terus meningkat, terutama mengikuti tren memelihara hewan selama masa pandemi COVID. Demikian laporan tim VOA. Nah, di Amerika Serikat sendiri rata-rata perawatan akhir hayat bagi hewan ini berkisar antara $300 hingga $600 atau sekitar 4,5 hingga 10 jutaan rupiah untuk satu sesi. Jauh lebih mahal ketimbang ke dokter hewan biasa. Tapi ini bukan menjadi masalah terutama bagi hewan kesayangan mereka, terutama karena warga Amerika Serikat ini memang terkenal atau banyak diketahui sangat sayang dengan hewan peliharaan yang dianggap sebagai keluarga sendiri. Kita kembali ke studio Metro TV di Jakarta. Baik, terima kasih laporan Anda. Virginia Gunawan melaporkan langsung dari Washington DC, Amerika Serikat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.